Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk siswa-siswa kelas 6 dalam mengikuti pembelajaran online. Pada hari ini, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 5 tentang teks formulir KD 3.6, mencermati petunjuk dan isi formulir. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian formulir. Yang kedua, tujuan formulir. Yang ketiga, fungsi formulir. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Yang kelima, petunjuk pengisian formulir. Yang keenam, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang ketujuh, membuat formulir. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini di tampilan slide itu adalah salah satu contoh formulir pendaftaran siswa baru. Materi yang pertama, pengertian formulir. Formulir adalah lembar isian yang bertuliskan tentang data diri. Formulir juga disebut dengan borang. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tujuan formulir yang pertama adalah mempermudah pencatatan data. Yang kedua, mempermudah dalam mengklarifikasi data. Yang ketiga, sebagai prosedur kerja. Yang keempat, mendapatkan informasi data diri. Sedangkan fungsi dari formulir itu adalah yang pertama, mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Yang kedua, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Nah, di samping kanan slide itu adalah contoh dari formulir lagi, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut materi berikutnya, yaitu jenis-jenis formulir. Yang pertama, seperti ini ya. Ini adalah formulir pendaftaran. Yang kedua, modelnya seperti ini, itu adalah daftar riwayat hidup. Yang ketiga, ini adalah kartu anggota. Yang keempat, ini adalah wesel pos. Yang kelima, ini adalah kartu pos. Yang keenam, itu adalah jenis formulir yaitu slip tabungan. Jadi jenis formulir itu ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, dan juga slip tabungan. Lanjut, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang akan digunakan saat akan mengisi formulir. Jadi, ketika kita akan mengisi formulir, itu ada beberapa formulir itu yang menunjukkan atau melampirkan petunjuk pengisiannya. Nah, berikutnya, tujuan petunjuk pengisian formulir ini supaya orang yang mengisi formulir itu tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya ada di bagian bawah formulir. Dalam mengisi formulir, sebaiknya memperhatikan betul petunjuk pengisian formulir, karena biasanya ada beberapa bagian dalam formulir yang diisi oleh petugas, bukan pendaftarnya. Jadi harus kalian perhatikan, soalnya di beberapa formulir itu ada yang diisi oleh kita sendiri sebagai pendaftar, dan ada juga yang diisi oleh petugas. Nah, jika ada keterangan diisi oleh petugas, berarti kita tidak boleh mengisinya. Nah, selanjutnya, beberapa formulir memiliki petunjuk pengisian, yaitu misalkan ya, menggunakan huruf kapital. Bisa juga harus menggunakan tinta berwarna hitam atau lain-lain. Nah, petunjuk pengisian formulir ini contohnya. Di sini Bu Ika punya formulir pendaftaran ekstrakurikuler Tari SD Muhammadiyah Ponorogo. Kalian perhatikan dalam contoh formulir ini. Di sini ada yang pertama ada identitas diri. Nanti masuknya ada nama, nomor induk, kelas, tempat tanggal lahir, alamat. Dan yang kedua ada pengalaman bidang tari, tanda tangan. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu terdapat kotak. Kotak itu ternyata adalah petunjuk pengisian. Jadi, ketika kalian akan mengisi formulir, kalian perhatikan dulu petunjuk pengisiannya. Itu apa?
Nah, di sini ada contoh petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang ketiga, pengalaman di bidang tari itu diisi dengan pengalaman mengikuti sanggar tari atau pengalaman tampil tari di sebuah pertunjukan. Jika tidak ada, boleh dikosongi. Nah, jika ada petunjuk pengisian seperti ini, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam mengisi formulir tersebut. Jadi, jika ada petunjuk pengisian seperti ini, berarti kalian harus menuliskan nama kalian itu nama lengkap, bukan nama panggilan. Terus kalian nanti harus menuliskan dengan huruf kapital semua. Jadi, tidak boleh pakai huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi, harus pakai huruf besar semua. Inilah contoh petunjuk pengisian formulir. Lanjut ke materi berikutnya. Langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Yang keempat, isilah formulir sesuai permintaan tanpa harus menambah atau mengurangi. Yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Ini adalah salah satu contoh dari formulir yang sudah diisi, yaitu ini formulir slip tabungan di slide bagian kanan ya. Materi berikutnya yaitu contoh formulir dan pengisian formulir. Di sini Bu Ika punya sebuah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang Bu Ika akan contohkan bagaimana cara pengisian formulirnya. Kita lihat dulu di bagian petunjuk formulir, apakah ada petunjuk formulir atau tidak. Ternyata di sini hanya ada catatan. Catatannya berbunyi formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada guru kelas. Berarti formulir ini tidak dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Jadi kita langsung saja ngisi tanpa harus memperhatikan, misalkan menggunakan huruf besar atau tinta berwarna hitam itu tidak ada ketentuannya. Karena dalam formulir ini itu tidak ada petunjuk pengisiannya. Selanjutnya kita isi. Di bagian identitas diri itu ada nama lengkap. Berarti nama kita harus nama lengkap. Contohnya Anindya Cahya. Umur 12 tahun. Kelas 6 Al-Amin. Nomor induk siswa atau NIS 8132. Nah, sekarang kita isi yang berikutnya. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Yang pertama, pilihan pertama ekstra tari, pilihan kedua ekstra musik. Nah, selanjutnya di bagian tanda tangan itu kalian tanda tangani dan di bagian bawah itu disertai oleh nama lengkap. Jadi jangan lupa ditandatangani dan diberikan nama lengkap, selanjutnya diserahkan kepada guru kelas. Inilah contoh formulir dan pengisian formulir. Nah, selanjutnya membuat formulir. Langkah-langkah membuat formulir. Yang pertama, tentukan dulu tujuan formulir itu dibuat, misalnya untuk pendaftaran siswa baru. Yang kedua, tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalkan, kalian ingin mencatat tentang nama lengkap siswa, kelas, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Yang ketiga, buat petunjuk pengisiannya. Contoh yang sudah Bu Ika jelaskan tadi ya. Di sini juga ada di slide bagian kiri itu ada contoh dari formulir yang sudah dilengkapi petunjuk pengisian. Nah, petunjuk pengisian itu misalnya menggunakan huruf kapital, menggunakan tinta berwarna hitam, itu contohnya. Ini sudah dicontohkan formulir pendaftaran ekstrakurikuler tari SD Muhammadiyah Ponorogo di bagian slide sebelah kiri. Selanjutnya latihan. Buatlah sebuah formulir pendaftaran siswa baru SD Muhammadiyah Ponorogo di kertas HVS atau folio dengan memperhatikan petunjuk pengisian yaitu 1. Penulisan dengan menggunakan huruf kapital. 2. Pengisian dengan ballpoint tinta hitam. 3. Diisi dengan lengkap dan benar. Jadi buatlah formulir yang di bagian bawahnya nanti itu dilengkapi petunjuk pengisian yang sudah Bu Ika tentukan ini. Jadi 1, 2, 3 itu. Nah, kapan tugas ini dikumpulkan? Tugas ini dikumpulkan saat pengembalian soal luring hari Senin 19 Oktober 2020. Jangan lupa ya, tugasnya itu diberi nama lengkap kamu, kelas, dan juga nomor absen kalian.
dan dikumpulkan saat pengembalian soal luring Senin 19 Oktober 2020 dikerjakan di kertas HVS atau folio. Nah, seperti itulah materi tentang teks formulir. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang jenis-jenis formulir dan cara mengisi formulir. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.